Oke, kita lanjut ya. Lalu, pada tahun 1946 sampai 1960, karena ada dukungan pemerintah, maka koperasi tadi mulai berkembang kembali. Ya. Tadi kan sudah ada tekanan ya, karena 1942 tadi sudah masuk Jepang dan fungsi koperasi tadi berubah. Nah, 1946 mulai kembali lagi, mulai pesat lagi, tapi hanya sampai 1960. Karena 1960 koperasi mulai mengalami kemunduran gitu. Nah, kenapa bisa mundur? Karena 1960 itu koperasi digunakan sebagai alat politik. Nah, jadi ada arahan yang mengarah ke politik gitu. Jadi itu yang membuat koperasi itu menjadi kabur ya, nggak jelas tujuannya apa. Nah, padahal sudah diatur dalam undang-undang tujuan koperasi itu untuk mesejahterakan anggotanya dan masyarakat sekitar. Lalu sampai saat ini koperasi itu jumlahnya sangat banyak ya, tapi yang memang betul-betul koperasi sesuai dengan tujuan koperasi itu sangat-sangat sedikit. Nah, memprihatinkan ya, memang begitulah kondisinya. Faktor yang menyebabkan ketertinggalan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lain. Yang pertama, sumber daya manusianya itu rendah. Ya kan? Sumber daya manusia itu berarti kemampuan manusia dalam mengelola organisasi, ya, dalam mengatur, dalam manajemen dan segalanya itu masih rendah. Lalu sarana prasarana yang ada di koperasi itu juga masih kurang ya, mungkin nggak ada komputer minimal ya, di koperasi satu koperasi itu punya satu komputer ya, lalu ada eh, yang bertugas mencatat keuangan, nah seperti itu harusnya. Lalu rendahnya pengetahuan pengurus, nah ini juga bagian dari SDM ya. Karena pengurus itu sebenarnya harus seperti manajer di perusahaan-perusahaan, dia harus berkualitas. Jadi kalau misalkan kualitas anggota koperasi dan pimpinan koperasi itu sudah sebagus oleh perusahaan-perusahaan, maka koperasi itu bisa maju gitu. Nah, sulit merumuskan cara pengelolaan koperasi yang sesuai dengan ideologi koperasi. Ya, ideologi koperasi tadi itu jelas dia ya, mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar. Nah, itu pula yang menjadi sulit gitu kan. Nah, karena ada dimasukkan kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, itu yang jadi masalah. Itu tadi faktor dari dalam. Lalu dari luar apa aja? Ada campur tangan pemerintah kepada koperasi sehingga koperasi tidak mandiri, terlalu dimanja. Dapatkan bantuan ini harus diurusi segala macam, jadinya tidak mandiri. Nah, lalunya persaingannya juga semakin ketat antar koperasi dengan badan usaha lain. Ya, jelaslah koperasi ketinggalan ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Oke, jadi apa sih yang melandasi dari koperasi itu? Nah, koperasi tadi sudah diatur dalam undang-undang ya. Nah, ini nanti dibaca saja ya, tidak perlu dicatat. Nah, kita lanjut saja ke ciri nilai dan prinsip koperasi apa saja. Oke. Nah, yang pertama itu kekeluargaan. Ini nilai ya, nilai yang mendasari koperasi. Kekeluargaan tadi juga sudah kita singgung. Menolong diri sendiri, ya, dengan ikut koperasi kita menolong diri kita sendiri, kita jadi punya pemasukan yang sesuai lah gitu, artinya kita tidak dizolimi, sesuai lah dengan keuntungan koperasi itu. Nah, lalu bertanggung jawab dan demokrasi, itulah nilai-nilai dari koperasi. Selanjutnya ada lagi persamaan, sama rata, adil, dan mandiri. Nah, itu dia ya, nilai yang mendasari dari kegiatan koperasi. Nah, ini ada juga ya, diatur dalam undang-undang ya, nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Ini nanti bisa dibaca, bisa dicatat juga ya. Nah, kurang lebih sama lain seperti disebutkan tadi.
tadi ya, tentang nilai-nilai yang mendasari koperasi. Lalu tujuan fungsi keanggotaan koperasi itu seperti apa? Nah, ini bisalah dicatat ya. Jadi ini nggak terlalu panjang lebar, ini kalian baca, dicatat supaya kita bisa menyelesaikan bab ini tepat waktu ya, baru terakhir nanti di bab 9. Lalu nanti kita tinggal membahas hal-hal yang sifatnya itu sedang kita rasakan langsung ya, bisa di luar materi ya. Nah misalkan tentang ekonomi saat pandemi, nah itu nanti kita bahas setelah bab 9. Oke, jadi ini kalian yang penting tahu dasarnya koperasi itu apa gitu. Lalu, syarat-syarat menjadi anggota koperasi itu apa saja? Mampu melakukan tindakan hukum, ya, artinya apa? Sudah dewasa. Lalu bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini adalah aturan dalam koperasi itu, ya, aturan organisasi. Kalau dalam negara itu undang-undang, tapi dalam organisasi itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lalu dapat menerima landasan ideal, ya, asas dan sendi dasar koperasi. Itu kita harus tahu dulu dasar koperasi itu asasnya apa gitu. Dan bersedia memajukan koperasi. Nah, ini sudah tentu ya. Itulah tadi syarat-syaratnya. Lalu kita masuk ke pengelolaan koperasi. Cara pembentukannya gimana, langkah-langkah mendirikan koperasi gimana, dan perangkat organisasi itu siapa saja. Perangkat organisasi yang pertama itu rapat anggota, yang kedua pengurus, yang ketiga pengawas. Semuanya itu ditentukan pada rapat anggota. Pemilihan ketua ditentukan oleh rapat anggota. Pembagian hasil itu ditentukan di rapat anggota. Nah, gitu ya. Struktur organisasi koperasi. Struktur organisasi koperasi itu menggambarkan susunan hubungan kerja ya. Yang mana yang patuh pada siapa, siapa yang bertanggung jawab pada siapa. Nah, itu struktur organisasi. Nah, seperti ini dia. Jadi, ada yang namanya rapat anggota. Jadi, rapat anggota ini adalah anggota-anggota yang memutuskan ketika rapat. Jadi, keputusan itu diambil saat rapat. Gitu. Lalu ada pengurus harian. Nah, pengurus harian itu tunduk pada rapat anggota itu. Nah, gitu. Lalu nanti ada di bawah-bawahnya bagian admin, bagian usaha, bagian keuangan. Jadi juga semuanya anggota yang sudah dibagi tugas. Dan masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Permodalan koperasi itu bisa modal sendiri, ya, juga bisa modal pinjaman. Nah, ini kita cepat saja untuk menghemat waktu ya. Kalian bisa catat. Nanti atau bukunya kan kalau dapat bisa dibaca juga. Laporan keuangan. Nah, laporan keuangan koperasi itu pencatatan ya, pencatatan arus kas. Nah, itu harus jelas. Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia apa saja? Meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat. Lalu memperkukuh perekonomian rakyat. Lalu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Nah, lalu jenis-jenis koperasi. Nah, koperasi itu ada koperasi produksi yang kegiatan usahanya itu untuk produksi. Ada koperasi konsumsi yang memang kegiatannya menjual ya, menjual barang-barang konsumsi, misalnya menjual barang-barang sembako. Lalu ada koperasi kredit atau simpan pinjam yang memang kita bisa menabung dan meminjam uang di koperasi itu. Sama kayak seperti bank, tapi tadi itu harus berajaskan kesejahteraan rakyat. Nah, tentu ada perbedaan-perbedaan ya. Lalu koperasi serba usaha. Nah, ini ada banyak macam-macam usaha di dalam koperasi tersebut. Oke. Koperasi itu secara administrasi itu dibagi menjadi yang pertama koperasi primer, yang kedua pusat koperasi. Lalu ada gabungan koperasi, lalu ada induk koperasi. Itu dia ya. Oke, kita masuk ke koperasi sekolah. Ini nggak banyak ya. Ya kurang lebih sama lah. Cuman bedanya ini di sekolah. Oke, nanti kita lanjut pada video berikutnya ya.